Nah, selanjutnya kita akan masuk ke derived quantities and units, atau bisa kita sebut sebagai besaran turunan. Besaran turunan dan juga satuannya seperti apa. Nah, ini tuh sebenarnya banyak banget, cuman kita akan ngebahas beberapa contohnya aja ya. Kayak ini yang sudah terpampang, yaitu tentang velocity. Velocity itu, atau bisa kita sebut dia bahasa Indonesianya adalah kecepatan ya, kecepatan. Velocity atau kecepatan. Nah, yang pertama kali kita tuh bisa menuliskan dulu dia, kita akan menuliskan antara unitsnya atau satuannya, lalu dimensinya seperti apa gitu. Kalau misalkan kita sudah tahu rumusnya atau persamaannya dari velocity, V adalah S per T ya, S per T. Dimana S itu adalah apa? Iya, S itu adalah jarak memiliki satuan apa? Meter. Oke. Lalu T, T itu apa? T itu time ya, atau waktu. Dia memiliki satuan second. Lalu V adalah velocity tadi gitu ya, velocity. Dia adalah besarannya. Besarannya adalah velocity dilambangkan dengan huruf V kecil. Oke, nah berarti kita di sini sudah bisa melihat bahwasanya V itu memiliki satuan meter per second ya. Meter per second. Nah, lalu kita perhatikan ya, perhatikan untuk dimensinya ya. Dimensinya ini adalah satuannya ya, satuannya meter per second. Ini adalah satuan ya, satuan. Nah, selanjutnya kita akan mencari tahu gimana sih dimensinya gitu ya, dimensinya itu seperti apa. Nah, kita kan tahu nih ada S per T ya, S. S itu dilambangkan dengan jarak. Jarak di sini sama kayak panjang ya. Dia memiliki simbol dimensinya itu L. Pertama kita tuliskan dulu. Lalu ada per kan, per berarti di bawahnya time ya, time atau waktu di sini dilambangkan dengan T besar. Berarti L per T gini. Nah, tapi buat dimensi ini dia nggak bisa kalau ada per-pernya kayak gini. Kita ganti tuh. Karena dia T pangkat 1, dia naik jadi T pangkat min 1 ya. Berarti lambang dimensinya itu L T pangkat minus 1. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan pangkat 1 naik ke atas, dia jadi minus. Pun dengan sebaliknya. Gitu ya. Jadi ini adalah dimensionnya LT pangkat 1. Kemudian meter per second itu adalah satuannya, dia dimiliki oleh besaran velocity. Oke, ya, we will continue number 2. Kita lanjut nomor 2. Oke, yang nomor 2 ini agak difficult nih. Ada acceleration, atau bisa kita sebut sebagai percepatan ya, percepatan. Oke, acceleration atau percepatan ini dia memiliki persamaan, yaitu perubahan waktu dalam selang beberapa detik ya. Berarti kita bisa menuliskan nilai dari acceleration besarannya itu kan A sama ya. Nanti kita cari tahu dulu dari sini delta V. Delta V itu kan juga bisa kita katakan dia juga bisa digunakan untuk mencari kecepatan atau kelajuan ya. Di sini kondisinya disamakan. Lalu delta T-nya itu adalah untuk waktu. Nah, untuk kecepatan ini kita tahu satuannya adalah meter per second. Dan waktu satunya adalah second. Benar. Maka untuk acceleration sendiri dia punya satuan apa? Meter per second bagi second kan? Ya kan? Iya. Meter per second dibagi dengan second. Berarti kan meter per second kuadrat. Oke, berarti nilai dari A itu memiliki satuan meter per second kuadrat. Seperti itu. Itu untuk satuan dari acceleration. Nah, tapi kita masih ada satu lagi tuh. Kita masih ada satu lagi, yaitu dimensi. Dimensinya itu gimana sih dimensinya? Oke, cara yang paling gampang menurutku adalah aku dengan melihat satuannya, gitu ya. Satuannya meter per second kuadrat.
gitu kan. Satuan yang paling rinci, meter per sekon kuadrat. Meter itu digunakan untuk length atau panjang, berarti dia punya dimensi L besar ya. Oke, meter per sekon kuadrat dibagi dengan sekon kuadrat. Sekon itu satuan dari time atau waktu ya, yang dia memiliki dimensi T besar. T besar gitu ya. Dimensinya L dibagi T. Nah, tapi ini ada pangkat 2-nya nih. S pangkat 2 berarti ada T pangkat 2. Ini nilainya berapa? Karena nggak boleh nggak boleh di bawah. Karena kondisinya nggak boleh di bawah, berarti kita naikkan. Jadinya berapa? L kalikan T pangkat minus 2. Seperti itu ya. Oke, jadi ada satuan, ada besaran juga, lalu ada nilainya, dimensinya berapa. Oke, ini untuk contoh yang kedua. Kita sekarang masuk ke contoh yang ketiga, yaitu derived quantities and units yang bagian density. Ada banyak banget contoh, cuman di sini hanya akan dibahas yang beberapanya saja. Oke, density atau biasa kita sebut dengan massa jenis. Ya, massa jenis dia dilambangkan dengan rho. Rho kayak gini ya, RHO. Nah, lalu rho ini dia memiliki pengertian yaitu massa, ya kan? Massa kerapatan ya, kerapatan massa dalam volume tersebut gitu ya. Berarti kita punya persamaan yaitu rho sama dengan M dibagi dengan V ya, tapi V di sini bukan V velocity, cuman V di sini adalah V volume. Oke, kita uraikan dulu nih M. M ini adalah untuk massa. Dia memiliki satuan apa? SI-nya tadi kilogram seperti itu. Lalu V. V-nya di sini apa? V-nya di sini adalah volume ya. Volume. Kalau volume itu apa sih? Meter pangkat 3. Iya, volumenya itu meter pangkat 3. Jadi seperti itu. Maka kita memiliki satuan dari density yaitu kilogram per meter pangkat 3 ya. Itu. Ya, jadi ini buat satuan dari density. Nah, lalu kita akan menguraikan dimensinya ya. Karena ini baru satuannya. Lalu kita akan uraikan dimensinya, dimensi. Oke. Dimensi ya, dimensi. Nah, ini karena dia punya satuan kilogram per meter kubik, berarti kilogram itu kan dia memiliki massa ya. Jadi termasuk massa, satuan dari massa, berarti simbolnya, simbol dimensinya adalah M besar. Lalu ada per M pangkat 3. M pangkat 3 meter pangkat 3. Meter itu kan buat panjang ya. Buat panjang, dia punya simbolnya L. Berarti L pangkat 3. Maka dimensinya di sini adalah meter M kalikan L pangkat 3 naik jadi min 3. Seperti itu ya. Jadi untuk ini yang density. Nah, lalu ini ada beberapa contoh yang bisa kita simak bersama-sama tentang besaran turunannya. Itu kan ya, dari beberapa besaran yang ada. Nah, selanjutnya kamu punya exercises ya. Kita bisa mengerjakan the units atau satuannya dan juga dimensinya itu seperti apa kayak gitu.